Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan di mana cara-cara untuk menguji validitas menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya, dan datanya kami peroleh dari dosen yang sudah dibagikan. Dan langsung saja kita bagian data view diklik. Nah, di sini sudah ada datanya juga dari Excel. Nah, terus ada 200 responden. Lalu kita langsung klik saja analyze, klik correlate, kita pilih bivariate. Nah, di sini kita masukkan variabelnya ya. Misalnya WE, CDO, OC, dan MBB. Masing-masing satu persatu. Dan totalnya juga kita tambahkan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, kita juga melakukan hal yang sama seperti tadi pada bagian yang CDO dan lainnya tadi. Kita reset, lalu kita pilih yang lainnya, CDO dengan totalnya. Nah, di sini sudah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, seperti tadi kita lakukan dengan hal yang lain lagi. Jika sudah, kita ini hasilnya dari kesimpulan kelompok kami. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini. Nah, interpretasinya, nilai R hitung lebih dari 0,187 itu data dinyatakan valid, dan nilai sig kurang dari 0,05 itu juga dinyatakan valid. Jadi datanya di atas itu menurut kelompok kami hasilnya valid. Nah, yang kedua kita masuk pada uji reliabilitas. Nah, di sini sudah ada datanya, sama seperti tadi kita melakukan uji validitas. Lalu kita langsung saja ke bagian data view. Bagian data view juga datanya masih sama seperti tadi, 200 responden. Lalu kita klik analyze, kita klik scale, kita klik reliability analysis. Nah, seperti ini kita masukkan seperti tadi ketika kita melakukan uji validitas. Bedanya di sini kita tidak usah memakai totalnya ya. Jadi begini. Ini totalnya tidak usah dimasukkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini teman-teman hasilnya reliabilitas statistik. Nah, lakukan juga pada seperti yang lainnya tadi ya. Nah, kita reset, lalu kita coba yang bagian CDO sampai ke bawah nanti. Tidak usah memakai totalnya. Nah, jika seperti itu sudah selesai. Lalu, kelompok kami menyimpulkan seperti ini. Ini kesimpulan dari kelompok kami, hasilnya masing-masing. Lalu tabel ringkasan hasil uji reliabilitas seperti ini. Nah, interpretasi uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha lebih dari 0,600 itu data disebut reliabilitas. Nah, di sini dari data di atas itu termasuk reliabilitas ya teman-teman. Begitu. Nah, teman-teman, kita lanjut ketiga, uji normalitas. Nah, di sini sudah ada datanya ya teman-teman. Sama seperti tadi datanya. Nah, terus bagian data view. Nah, data view juga datanya masih sama, 200 responden seperti tadi. Langsung saja kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, di sini diisikan ya teman-teman seperti ini. Independen ada WE, independen ada CDO, independen ada OC, bagian dependen ada MBB. Nah, kita klik save. Nah,
lalu bagian residu kita klik unstandardized, kita klik OK, continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya teman-teman. Data yang tadi abaikan saja ya teman-teman, lalu kita klik analyze, kita klik non-parametric test, kita klik legacy dialog, kita pilih satu sampel K. Nah, terus kita isi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita isikan unstandardized-nya. Lalu jika sudah, ini bagian ini normal, bagian ini kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Dan kelompok kami menyimpulkan seperti ini. Interpretasi dari uji normalitas, nilai sig di atas 0,05 itu termasuk data normalitas ya teman-teman. Nah, kita masuk ke uji terakhir, yaitu uji multikonlinearitas. Nah, seperti ini sudah ada datanya ya teman-teman. Kita pindah ke data view juga seperti tadi, datanya sudah ada 200 responden. Lalu kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, kita isikan seperti tadi ketika kita mengisi uji normalitas. Nah, seperti ini, terus kita klik bagian plot. Nah, yang Y kita isikan SRE/SID, yang X kita isikan ZPRED. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya macam-macam. Nah, data ini yang kita pakai. Nah, terus kelompok kami menyimpulkan seperti ini teman-teman. Berikut ini tabel ringkasan hasil uji multikonlinearitasnya. Nah, ini nilai call tolerance di atas 0,1, maka tidak terjadi multikonlinearitas. Dan nilai VIF di bawah 0,10, maka tidak terjadi multikonlinearitas. Sudah seperti ini ya teman-teman, terima kasih. Perkenalkan, saya Kristina Mayasari dengan NIM 2322141180. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS dengan uji heteroskedastisitas. Mari kita mulai saja untuk uji hetero ini. Untuk uji ini kita ke variabel view. Di sini kita untuk namanya kita ketikkan dari 1 sampai 5 dan juga total VE. Jadi untuk namanya sudah ada pada data, ini kita tinggal ketikkan saja semuanya. Lalu setelah itu untuk desimalnya bisa diubah menjadi 0 ataupun 2. Untuk labelnya di sini kita berikan label pada total WE dan juga total CDO, total OC dan juga total MWB. Jika datanya sudah diketik seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ke data view. Nah, untuk data view ini kita tinggal copy paste ke data yang sudah ada. Lalu kita salinkan di data view. Selanjutnya kita langsung mulai ujinya saja, yaitu analyze, regression, lalu kita pilih linear. Nah, untuk ini kita kasih yang environment-nya kita kasih ke independent, career development opportunity-nya kita kasih ke independent, lalu ke selanjutnya yaitu organizational culture kita kasih ke independent. Selanjutnya untuk dependent kita kasih ke mental well-being. Nah, selanjutnya kita bisa pilih plots. Lalu untuk Y-nya kita isi string, dan untuk X-nya kita isi Spain. Lalu kita langsung saja continue. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK.
diagramnya. Jadi untuk itu kita bisa simpulkan bahwa untuk titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data juga menyebar di atas dan juga bawah nol, dan juga ada di samping kanan dan juga samping kiri. Dan jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kita bisa bilang data pada penelitian ini adalah normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Nah, untuk ujinya langsung saja kita ke analyze. Lalu kita pilih programming. Lalu kita pilih mix. Di sini kita reset lagi. Lalu kita masukkan untuk ke word environment, ke independent. Career development juga kita masukkan ke independent. Organizational, cultural juga kita masukkan ke independent. Yang terakhir ke dependent. Lalu pilih option, langsung centang yang test for linearity, lalu continue, lalu pilih OK. Ini adalah datanya. Di sini mental well-being dengan work environment mempunyai nilai deviation from linearity-nya adalah 0,5465, dimana lebih besar dari 0,05, dan juga nilai signifikasi dari linearity-nya di bawah 0,01. Selanjutnya untuk mental well-being dengan career development opportunity, nilai signifikasi deviation from linearity-nya adalah 0,440, dimana lebih besar daripada 0,05, dan juga nilai signifikasi dari linearity-nya yaitu kurang dari 0,01. Untuk mental well-being dengan organizational, cultural, nilai signifikasi deviation from linearity-nya yaitu 0,637, dimana lebih besar daripada 0,05, dan juga nilai signifikasi dari linearity-nya di bawah 0,01. Ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai signifikasi dan juga nilai linearity, mereka dapat disimpulkan bahwa mereka itu secara signifikan mempunyai hubungan linear. Selanjutnya yaitu uji analisis regresi linear berganda. Nah, untuk ini kita langsung saja ke analyze. Kita ke regression, kalau kita pilih linear. Nah, ini kita reset terlebih dahulu, lalu kita masukkan
Lalu saya akan jelaskan untuk interpretasinya. Uji kelayakan model dan uji koefisien determinasi. Variabel entrance atau remove. Output bagian pertama pada tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud adalah variabel organizational culture, career development opportunity, dan work environment. Sebagai prediktor, variabel independennya adalah mental well-being, dan metode yang digunakan enter. Tidak ada variabel yang dihapus. Selanjutnya adalah model summary. Nah, pada tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,537, yang berarti memiliki tingkat korelasi yang kuat. Yang kedua, tabel model summary ini juga digunakan untuk mengamati koefisien determinasi. Koefisien ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Seperti pada penjelasan sebelumnya, nilai yang digunakan adalah nilai adjust square sebesar 0,318, yang berarti variabel organizational culture, development opportunity, dan work environment mampu menjelaskan sebesar 31,8% variasi yang terjadi dalam mental well-being. Sementara variasi lainnya sebesar 68,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model atau penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Patut Putra Sang Pajar dengan NIM 2322141588. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada bagian uji F hingga seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian tabel berikut ini, nilai F hitungnya itu berjumlah 31,919. Sehingga lebih besar daripada nilai F table yang berjumlah 2,66. Dan untuk nilai signifikansinya ini juga berjumlah 0,001, yang dimana lebih kecil daripada nilai 0,05. Berdasarkan kedua interpretasi tersebut, maka dapat dimaknai bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam model secara bersama-sama atau simultan dapat menjelaskan variabel independennya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki tingkat goodness of fit yang baik. Selanjutnya pada bagian uji hipotesis atau uji T, dapat dilihat pada bagian tabel berikut ini. Nah, di sini pengaruh work environment terhadap mental well-being itu, nilai T-nya itu sebesar 3,975, yang dimana lebih besar daripada nilai T-table, yaitu 1,974. Dan untuk nilai signifikansinya itu berjumlah 0,001, yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan kalau HO1-nya itu ditolak dan HA1-nya itu diterima. Sehingga work environment ini berpengaruh positif terhadap mental well-being. Terus, pada bagian pengaruh career development opportunity itu dia berjumlah 1,367, yang dimana lebih kecil daripada nilai T-table yang berjumlah 1,974. Dan nilai signifikansinya itu berjumlah 0,173, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa HO1 ini diterima dan HA1-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan kalau career development opportunity ini tidak berpengaruh positif terhadap mental well-being. Terus pada bagian organization culture-nya itu, pada bagian nilai T hitungnya itu sebesar 1,453, yang dimana itu lebih besar daripada, lebih kecil daripada nilai T-table-nya yang berjumlah 1,974. Dan nilai signifikansinya itu berjumlah 0,148, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Sehingga
dapat disimpulkan kalau HO1 itu diterima dan HA1 itu ditolak. Organization kulturnya itu tidak berpengaruh positif terhadap mental well-being. Terus, untuk persamaan analisis regresi linear berganda dan juga uji dominan itu ada di sini. Untuk uji regresi persamaan analisisnya itu ada di sini, ini bagian B, yang dimana work environment-nya itu berjumlah 0,358 dan untuk care development opportunity-nya itu berjumlah 0,098 dan juga organizationalnya itu kulturnya itu berjumlah 0,155. Sehingga untuk uji dominannya itu dia itu lebih dominan ke work environment, yang dimana nilai B atau betanya itu berjumlah sangat tinggi dari yang lainnya, yaitu berjumlah 0,358. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.